Di sini bagi saya bahwa sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, ya tentunya semua orang ingin supaya pernikahan itu jangan ditunda-tunda. Ya kan, berjalan dengan cepat, tentunya dengan cara-cara yang baik yang sesuai dengan aturan agama. Tetapi jangan sempat melupakan bahwa apa tugas dan tanggung jawab, apa persiapan. Katakanlah dia itu laki-laki, tidak hanya uang kan Ustaz? Betul. Ya, tidak hanya persiapan harus punya uang, udah cukup uang, udah cukup segala macam, tapi mental kita ketika kita pingin itu membangun sebuah keluarga, di sana sudah ada orang lain yang kita bina. Ini yang saya lihat selama ini di sini yang salah cara berpikirnya. Artinya orang yang bertanya pun salah. Ketika dia bertanya, dia tanya kapan kamu menikah? Enggak, dia tanya apa persiapan yang sudah kamu persiapkan untuk kamu menikah? Atau apa permasalahan kamu belum menikah? Apa permasalahan kamu belum menikah? Itu betul Ustaz. Itu solusi. Jadi jangan tanya kapan kamu menikah. Karena kalau tanya pertanyaan kapan kamu menikah, cepat itu bisa kita proses. Hari ini bisa kita proses. Betul. Tapi kalau sudah berbicara tentang apa persiapan, ini kan perlu persiapan nama mental dulu. Persiapan mental, spiritual, persiapan uang segala macam kan. Tapi benar-benar adalah mental. Karena nanti ketika kita di sana nanti sudah, apalagi kita katanya cepat menikah, cepat punya anak. Ini paling berbahaya menurut saya. Karena pada satu sisi benar cepat menikah, cepat punya anak, cepat kita itu mendidik anak segala macam. Tapi pada sisi yang lain, cepat menikah, cepat punya anak. Kalau tidak punya kesiapan untuk mendidik anak, ini kan coba kita lihat. Di mana-mana anak-anak yang sedang terjerat dengan narkoba, pergaulan itu kan ada orang tuanya. Tapi pertanyaannya di mana orang tua dia sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik teman-teman semuanya, di video kali ini telah hadir bersama kita salah seorang sahabat saya. Beliau juga merupakan seorang pendidik, dosen, juga guru, dan juga sering memberikan motivasi-motivasi kepada anak-anak muda di Banda Aceh dan juga di daerah lain di Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Syekh. Siap. Jadi pada video kali ini kita akan berbicara tentang persepsi sebahagian orang hari ini. Ya Ustadz, di mana persepsi itu tentang pernikahan. Nah, ini unik nih sebenarnya ini. Karena hampir semua orang yang saya temui, semuanya berpandangan bahwa cepat menikah itu bagus. Nah, ini bagaimana kita memaknai kata-kata cepat menikah itu bagus dalam konteks cepat punya anak. Jadi artinya menikah di usia muda itu lebih bagus ketimbang menikah di usia tua, baik itu laki-laki maupun itu perempuan. Nah, ketika kita kaitkan dengan kehidupan hari ini, di mana kita lihat, kita baca di berbagai macam media dan juga di data-data yang kita lihat di di media, bahwa hari ini banyak sekali terjadi kasus-kasus penceraian. Ini kasusnya Ustadz penceraian nikah di usia muda. Artinya mereka itu baru menikah, namun ternyata mereka sudah harus berpisah. Nah, artinya ada ketidakharmonisan keluarga. Nah, ini bagaimana ketika kita kaitkan tadi ini dengan persepsi bahwa menikah cepat lebih baik. Tapi yang ternyata yang terjadi bukan membangun keluarga dengan baik, punya anak segala macam. Nah, ternyata menikah cepat lebih baik, cerai pun cepat juga. Nah, ini kan suatu persoalan. Artinya ingin kita luruskan cara berpikir, jika memang bahwa menikah itu cepat, asal menikah di usia muda itu lebih baik. Nah, bagaimana persiapannya dan bagaimana cara berpikirnya supaya menikah itu betul-betul menjadi sakinah mawaddah warahmah, punya keluarga dan punya hak dan tanggung jawab, sehingga terjadilah kehidupan yang harmonis dalam keluarga. Bagaimana pandangan Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya menikah itu adalah ibadah, dan itu menikah ibadah, suatu proses perjalanan dari kehidupan seorang umat manusia. Ya. Siapa saja dia pasti punya keinginan ingin tazawwaj. Ya, menikah atau memiliki pasangan.
Bahkan Nabi Adam alaihissalam ketika pertama sekali diciptakan di surga itu penasaran dengan makhluk Allah yang lain. Ya. Melihat merpati, melihat yang lainnya, Ya, kenapa ya. berpasang-pasangan, ya kan? Ya. Tapi kemudian rasa penasaran itu diungkapkan oleh Nabi Adam untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya beliau juga diberikan pasangan. Ya. Dan ini memang dari alam bawah sadar kita itu ada keinginan seperti itu karena bawaan dari bapak kita yaitu Nabi Adam nenek ya, alaihissalam. kakek ya, kakek kita, buyut kita, buyut sebenarnya. ya, buyut kita. Jadi artinya manusia pertama di dunia ya. ini yang kemudian menjadi saya memahami bahwa Hawa diciptakan oleh Allah SWT itu memang keinginan dari hasrat fitrah yang namanya Adam. Adam. Ya, makanya ada filosofi orang bilang tulang rusuk kita yang hilang itu adalah istri kita, Ya. gitu ya. Jadi juga nanti jangan sampai ketika sudah punya istri itu anggap tulang rusuk kita, ya kan? Tapi filosofi dalam makna filosofi bahwa yang perumpamaan di sini setiap orang yang namanya manusia dia pasti ingin menikah dan memiliki pasangan. Nah, Sebentar Ustadz, ini menarik nih. ya, Ketika tadi Ustadz menyinggung tentang kisah Siti Hawa dan Nabi Adam, saya berpikir. Jadi kan kita tahu bahwa Nabi Adam itu berada di surga. Iya. Ya, Allah tempatkan di surga bersama Siti Hawa. Di situ kan apa namanya? Bahwa sebelum Hawa diciptakan, Nabi sudah berada di surga. Iya. Dengan segala kenikmatan yang ada, dengan segala fasilitas surga yang tentunya dinikmati oleh Nabi Adam itu. Tapi ternyata segala nikmat yang dinikmati oleh Nabi Adam di surga tidak mampu tidak bisa menghalangi dia untuk mempunyai pasangan. Ini begini kan yang kita pahami kan. Artinya walaupun sudah berbagai macam fasilitas yang ada di surga, beliau juga masih ingin punya pasangan hidup. kekurangan sih ya. Jadi artinya apa? Dengan segala kemewahan yang ada dinikmati oleh seseorang, baik itu laki-laki maupun perempuan, tanpa ada pasangan hidup, di sini ada yang pincang. Ya, betul. Nah, itu kan? Saya setuju itu ya. Nah, Jadi di sini ada yang pincang. Ya, jadi dari kisah inilah, memang ini punya tantangan ya. Ya. Punya tantangan artinya walaupun kemudian mereka melakukan suatu pelanggaran, kemudian mereka dipindahkan ke dunia. Ini juga sesuatu yang sangat luar biasa juga. Ya. Kisah perjuangan bagaimana Nabi Adam itu bertemu dengan Siti Hawa dari ufuk barat ke ufuk timur. Mereka saling, aduh ya Allah luar biasa itu kan. Kemudian mereka bertemu dan mereka membangun kehidupan. Nah, ini kan sebuah kisah yang sangat terinspirasi bagi kita bahwa memang yang namanya pasangan, yang namanya hidup, yaitu selalu kita membutuhkan kepada pasangan hidup. Ya kan, karena memang sudah naluri fitrah kita, bagaimana kita itu dengan adanya pasangan itu ada suatu kebahagiaan yang kita dapatkan dalam batin kita manusia. Nah, kembali kepada persoalan tadi Ustaz ya. Ada mau dikomen lagi tentang ini? Itulah saya katakan bahwa menikah ini sebuah perjalanan hidup manusia yang kita pasti punya keinginan, kecenderungan. Bahkan sebagian pemuda hari ini membayangkan dia membangun rumah tangga dengan berbagai macam imajinasinya dan seterusnya. Betul. Luar biasa ya. Bahkan ini bukan hanya sekedar ya mungkin keinginan, tapi ada beberapa orang kadang-kadang melanggarkan beberapa kode etik tertentu sehingga ia ingin cepat. Ya, gitu. ini yang salah sebenarnya. Yang kita juga sayangkan misalnya ada nauzubillah min zalik kejadian-kejadian akhir-akhir ini ya. Iya, luar sangat biasa. mencoreng nama orang baik tua, keluarga, masyarakat dan juga bangsa kita ya. Nah, inilah agama Islam sebenarnya membuat formulasi bagaimana keinginan itu punya salurannya, yaitu disebutlah nikah. Yang dalam agama itulah disebutlah nikah. Dalam pemahaman kita bahwa nikah ini adalah sebuah syariat, sebuah ibadah, sebuah usaha yang itu memang betul-betul dalam rangka ridho karena Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan ridha Allah, betul. Bukan sekedar ingin melampiaskan nafsu. Ingin misalnya menikah karena urusan seks saja. Seksual ya. Tapi betul-betul memang dia punya kesadaran menikah ini adalah sebuah pilihan dan dia mengambil alih tanggung jawab seorang perempuan kepada dirinya dan dia mengambil peran penting untuk membina keluarga, istri, anak dan seterusnya seperti itu. Ya, baik. Jadi tadi ada yang menarik saya sampaikan tadi bahwa secara fitrah kita memang sudah Allah ciptakan kita punya ketertarikan. Punya naluri kepada lawan jenis kita. Kalau kita laki-laki berarti kepada perempuan. Artinya naluri fitrah cinta itu memang sudah sesuatu yang sangat luar biasa Allah berikan kepada kita. Ya kan? Dengan itulah kita bisa membangun kehidupan ya. Tapi yang paling penting kan itu artinya cinta itu memang sudah sesuatu yang fitrah.
Tapi yang salah selama ini kan kita lihat kan dalam mengelola cinta itu. Ada yang melakukan cara-cara yang salah. Cara-cara yang justru bukan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, tapi cara-cara yang bisa merusak kehidupan. Ya kan? Jadi artinya cinta yang Allah berikan itu juga harus dikelola dengan baik, ya kan? Dan yang paling penting adalah disalurkan dengan cara yang baik. Tentunya kalau dalam ikatan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks perasaan cinta harus diikat dengan pernikahan supaya hubungannya menjadi hubungan yang diridai oleh Allah. Oke, sekarang Ustadz kita lanjut ke dalam konteks ini kan sudah kita bahas nih, berarti yang namanya menikah itu sudah barang tentu menjadi suatu kebutuhan manusia juga ya dalam kehidupan. Tetapi yang paling penting di sini adalah persepsi ini, cepat atau lambat ini. Ini kan ada yang memang cepat dengan cara yang salah sehingga mendobrak aturan-aturan norma-norma masyarakat dan norma-norma agama. Ada juga yang kadang-kadang no permanspai bahasa kita. Hanya permusepu ya kan. Mujang terus gitu ya. Ini juga persoalan sebenarnya Ustaz. Ini bagaimana cara kita melihat ini? Karena begini, ada dua sisi tadi. Seperti yang saya sampaikan pada sisi pertama, bahwa ada orang yang cepat menikah tanpa ada persiapan yang mapan, yang cukup, cara pikir yang memang belum Nah, ternyata nanti tidak sanggup membina keluarganya, akhirnya dia harus bercerai di tengah jalan. Ini kan hancur kehidupan kalau seperti ini. Baik, jadi seperti ini. Menikah itu kan bagian dari jodoh yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Ya, betul. Kalau ingin saya sedikit buat perumpamaan, kalau ada orang bertanya, anak-anak muda, mengapa misalnya dengan pertanyaan, apalagi ini bulan Syawal, nanti satu rahim setelah lebaran ya, kapan nikah lah dan sebagainya kan. Nah, itu persoalan nikah ini, persoalan yang paling unik, persoalan yang paling yang paling menyentuh kepada semua orang, karena semua orang pingin gitu. Kalau misalnya mana anak muda ya, saya juga pengalaman dulu misalnya ketika ditanya belum, Pak, kapan? Ini orang lain udah antar tanda, udah macam-macam lah. Betul, itu persoalan Ustaz. Jadi kalimat seperti itu sebenarnya itu nggak bisa dijawab dengan mudah. Ya. Sama hanya ketika orang bertanya kapan mati, ya kan? Ya kan ada yang tahu kan? Coba bayangkan kalau kita ditanya kapan mati. Nah, ini kan bisa jawab. Maka nanti bujang-bujang nih yang masih mungkin dia punya perencanaan matang. Kalau ada yang bertanya kapan menikah, balik tanya kapan mati. Karena sama konteks mati dengan menikah yang itu jodoh. Hakikatnya itu urusan Allah ya. Nggak bisa kita paksakan ya. Tetapi ini yang penting saya ingin sampaikan bahwa ketika kita punya niat yang kuat, kemudian kita betul-betul membangunnya karena Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membina rumah tangga, maka ini akan ada jalan yang akan diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus saya yakini, Saya teringat nasihat guru saya yang dulu pernah sampai sekarang saya teringat bahwa ada dua hal yang Allah akan tolong. Kalau kita punya niat yang kuat, azam yang kuat, lalu kemudian kita betul-betul menjaga diri dari pergaulan yang rusak, itu Allah akan tolong. Yang pertama, kalau kita niat belajar karena Allah SWT, maka akan datang pertolongan, akan datang kemudahan. Tapi yang pertama adalah kita betul-betul ikhlas karena Allah SWT. Itu akan dapat pertolongan. Yang kedua, kalau seorang pemuda bujang dia ingin menikah dengan niat supaya dia betul-betul terjaga, ya kan, supaya tidak, mohon maaf, saya melakukan perbuatan maksiat dan seterusnya. Itu akan difasilitasi oleh Allah SWT terencana dengan baik. Nah, tapi kemudian dalam perjalanannya tentu barangkali berbagai macam, tentu. Belum tentu misalnya ada orang yang sudah melamar, ada yang sudah khidbah, ada yang bahkan sudah tentu alihah, tapi takdir Allah lain. Berkata lain ya. Itu ada kejadian-kejadian yang demikian, tetapi bagaimana memang begitu kita harus melalui tahapan-tahapan kehidupan ini. Dan itu ujian bagi kita untuk bagaimana yakin semua yang terjadi itu bagian dari perencanaan Allah SWT. Nah, tapi kita harus punya keyakinan kuat. Apa yang kita lakukan itu bagian dari untuk pencapaian ridho Allah SWT dengan kesempatan menikah. Berarti yang pertama barang tentu kalau sudah punya niat, punya niat yang untuk menikah tentunya harus yakin. Harus yakin, kemudian itu harus mengharap ridha Allah bukan karena yang lain, dengan terus berusaha, dan tentunya kalau niatnya bagus, tulus karena Allah, pasti Allah akan berikan jalan. Kita harus yakin ke situ ya. Tapi saya tadi menariknya ketika ada kata-kata Ustadz tadi bahwa itulah paradigma hari ini, pertanyaan-pertanyaan manusia tadi, pertanyaan-pertanyaan orang, apalagi kita mungkin berada di rantau berada di rantau, sekali-kali pulang kampung ketemu dengan saudara-saudara, anak-anak muda. Pasti yang ditanya itu bukan berapa uang kamu bawa pulang, berapa ini apa detail kamu, nggak ditanya pasti di mana jodoh kamu, di mana istri kamu. Kalau kita belum punya istri, kalau kita mungkin udah punya istri, di mana anak kamu, kayak itu ditanya itu. Jadi begini, itulah saya lebih tadi
berpikir kepada yang namanya tadi pertanyaan tentang perlu anak kawinnya Mas Aceh. Nah, di sini bagi saya bahwa sebenarnya seperti yang saya rekan tadi, ya tentunya semua orang ingin supaya pernikahan itu jangan ditunda-tunda. Ya kan, berjalan dengan cepat, tentunya dengan cara-cara yang baik, yang sesuai dengan aturan agama. Tetapi jangan sempat melupakan bahwa apa tugas dan tanggung jawab, apa persiapan. Katakanlah dia itu laki-laki, tidak hanya uang kan Ustaz? Betul. Ya, tidak hanya persiapan harus punya uang, udah cukup segala macam, tapi mental kita ketika kita pingin membangun sebuah keluarga, di sana sudah ada orang lain yang kita bina. Ini yang saya lihat selama ini di sini yang salah cara berpikirnya. Artinya orang yang bertanya pun salah. Ketika dia bertanya, dia tanya kapan kamu menikah. Enggak, dia tanya apa persiapan yang sudah kamu persiapkan untuk kamu menikah. Atau apa permasalahan kamu belum menikah. Apa permasalahan kamu belum menikah. Itu betul Ustaz. Itu solusi. Jadi jangan tanya kapan kamu menikah. Karena kalau tanya pertanyaan kapan kamu menikah, cepat itu bisa kita proses. Hari ini bisa kita proses. Betul. Tapi kalau sudah berbicara tentang apa persiapan. Ini kan perlu persiapan nama mental dulu. Persiapan mental, spiritual, persiapan uang segala macam kan. Tapi belum adalah mental. Karena nanti ketika kita di sana nanti sudah, apalagi kita katanya cepat menikah, cepat punya anak. Ini paling berbahaya menurut saya. Karena pada satu sisi benar cepat menikah, cepat punya anak, cepat kita itu mendidik anak segala macam. Tapi pada sisi yang lain, cepat menikah, cepat punya anak. Kalau tidak punya kesiapan untuk mendidik anak, ini kan coba kita lihat. Di mana-mana anak-anak yang sedang terjerat dengan narkoba, pergaulan itu kan ada orang tuanya. Tapi pertanyaannya di mana orang tua dia sekarang? Ya kan? Kenapa dia lepas daripada kontrol orang tua dan tanggung jawab orang tuanya? Artinya bahwa ketika kita sudah punya anak, kita harus siap untuk bagaimana anak itu dibesarkan, dididik segala macam dengan segala kebaikan-kebaikan supaya dia betul-betul jadi manusia. Jadi untuk apa cepat menikah, cepat punya anak, ada anak 5, enggak satu pun jadi anak manusia, Ustaz. Ya, enggak satu pun jadi anak manusia. Jadi kenapa harus dipaksakan kata-kata seperti itu? Oke, baik. Makanya ini persoalan seperti ini kan. Maka dalam kaidah Islam itu kan ada al-ilmu qabla amal kan. Mempelajari sesuatu itu lebih utama, lebih penting sebelum melakukan sesuatu ya. Al-ilmu qabla amal. Nah, dalam hal nikah ini kan bukan serta-merta, bukan ujug-ujug tiba-tiba saya suka sama kamu mau nggak nikah sama saya kan. Bukan sekedar tidak simsalabim ada konsekuensinya di situ yang berubah ya kan. Status kita sebagai bujang berubah menjadi suami anak orang. Kemudian kita juga berubah penambahan tanggung jawab, interaksi. Kalau kita sebelumnya kita punya ayah dan ibu, ini sudah punya mertua, ayah dan punya keluarga besar punya hubungan berbagai macam. Yang itu tentu mempengaruhi segala komitmen-komitmen kita antara suami dan istri. Interaksi, cara didik dan seterusnya. Oleh karenanya, siapa saja ini ketika dia punya perencanaan untuk menikah, maka dia harus matangkan pengetahuan dia tentang ilmu tentang seluk-beluk menjadi ayah, seluk-beluk menjadi seorang ibu, seluk-beluk menjadi seorang bapak atau sebagainya, itu harus lebih kuat, lebih awal begitu. Kalau tidak, maka itu awal kesalahan yang paling fatal dan akan terus mempengaruhi sisi kehidupan di masa yang akan depan. Betul. Nah, yang pertama, saya setuju bahwa itu mental harus kuat, karena mental orang yang ingin menikah itu adalah dia sangat kuat menghadapi ujian-ujian kehidupan berikutnya. Betul. Nah, saya juga pernah membaca kajian dari BKKBN itu ya, di antara di Aceh yang sekarang sekitar 2020 itu 6.000 kasus perceraian di usia muda, di antaranya adalah karena keinginan nafsu lebih ditonjolkan karena cantik, karena udah mungkin dibawa pulang ke mana-mana, dinikahkan, ternyata mereka nggak punya ilmu. Itu yang kemudian terjadi kasus perceraian dini, yang itu rata-rata karena memang minimnya ilmu agama, minimnya cara mengelola emosi antara istri dan anak, minimnya ilmu kemampuan mendapatkan keuangan, minimnya bahkan bukan hanya keuangan, cara mengelola uang keluarga itu juga harus bisa kan? Bisa jadi dulu orang tua kita luar biasa kan, nggak ada seperti sekarang. Orang tua kita dulu hanya pergi ke kebun, yang mungkin hasil kebun itu bisa 3 bulan kemudian kan, tapi tidak ada kasus perceraian setinggi hari ini. Kenapa? Karena mereka dibina. Saya teringat dulu ketika ikut seminar dari badan Majelis Adat Aceh, itu ada filosofi orang tua di kampung itu kalau bujang-bujang remaja mau menikah itu diperumpamakan suruh tanam bau kelapa, suruh tanam cikal bakal apalah untuk dia
bekerja, menampakkan rasa tanggung jawab dia di keluarga dia dulu. Misalnya dia sebagai anak di rumahnya harus diajarkan dulu ya cara bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab dari pilihan-pilihan dulu. Ketika dia sudah menikah, dia betul-betul nggak lagi minta uang sama ibunya, nggak lagi mohon maaf saya kalau dia nanti punya anak mau beli popok nggak ada uang menengok sama ibunya, nggak, betul dia harus tanggung jawab begitu. Nah ini pemahamannya harus penting kita pahami, dan ini butuh proses pematangan dari kebiasaan keseharian, dari tanggung jawab dia mendapatkan rezeki yang halal juga kan, karena sekarang juga auzubillahi min dzalik banyak cara-cara tertentu untuk orang melakukan pelanggaran-pelanggaran, ya kasus narkoba juga tinggi, dan juga itu mempengaruhi kasus game skating itu juga mempengaruhi karena ada perceraian karena gara-gara suami sibuk main game ya sebagainya. Ada yang nggak bekerja ya. Nah, maka untuk ini, kemudian untuk anak itu bukan ketentuan kita. Ya, Nabi Zakaria kan lama sekali untuk dapat anak, sehingga beliau berdoa, Rabbi la tadharni farda wa innaka khairul warisin wa anta khairul warisin. Ya, Nabi Zakaria berdoa sama Allah SWT supaya beliau diberikan anak, padahal sudah menikah puluhan tahun, ya kan? Tapi qadarullah baru di usia tua beliau diberikan anak yang namanya Yahya, yang juga kualitasnya luar biasa, seorang nabi, begitu kan. Maka bagi siapapun yang kita mungkin belum menikah atau mungkin dia sudah punya berencana, ternyata ada perencanaan yang belum tercapai, maka dia harus kuat kesabarannya. Barangkali gini Ustaz, Allah ingin memperpanjang doa-doa kita di malam hari. Allah rindu munajat kita di saat Ramadan begini, tahajud, ya Allah. Kayaknya Ramadan ini belum ada yang bangunin sahur. Jadi kan Allah rindunya gitu, rindunya seorang hamba yang diuji supaya dia lama membujang, dia terus berdoa lebih lama. Terus mendekatkan diri karena panggilan ya Rabb seorang bujang itu lebih dirindui oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali begitu, ini kesabaran yang kemudian harus kuat. Jangan diselampiaskan kepada yang menyimpang dengan hal-hal yang kemudian semakin jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya, jadi begini teman-teman, bahwa kalau misalkan cara berpikir bahwa menikah cepat punya anak, ya terutama bahwa anak itu bukan urusan kita. Ada juga orang yang telah menikah tapi lama nggak punya anak. Tapi ya boleh sajalah kita berpikir seperti itu. Tapi yang paling penting, yang paling benar cara berpikirnya adalah bukan dipaksakan harus cepat menikah, cepat punya anak. Tapi yang harus penting adalah bagaimana dipersiapkan diri, ya, mempersiapkan diri daripada ilmu tadi Ustaz, ya, ilmu agama, bagaimana cara memimpin keluarga, ya kan, cara memimpin istri, bagaimana cara mendidik anak, itu harus matang dulu dipahami. Makanya kalau pengen cepat menikah, waktu muda, beweku, babi watri, hanam pucap, ya kan. Tapi belajar dengan ilmu agama, pergi ke ustaz-ustaz, ke majelis-majelis supaya mempunyai bekal, ya. Supaya ketika kita berkeluarga, punya anak, kita mampu melakukan itu. Dan anak-anak itu mampu kita didik, ya kan? Karena sayang sekali kita melihat bahwa hari ini dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali anak-anak itu tidak terdidik dengan baik. Tidak ada kontrol orang tua. Sehingga terjadilah hal-hal seperti yang merusak. Sehingga nanti ketika setelah terjadi hal-hal yang merusak, juga orang tuanya yang repot. Juga orang tuanya yang dirugikan, juga nama baik keluarga yang dirugikan. Ya kan? Baik itu narkoba, pergaulan bebas, segala macam kan. Yang dapat mencoreng tentunya nama baik keluarga, bangsa, dan negara. Nah, oleh karena itu maka kita penting untuk berpikir ke arah itu. Mempersiapkan diri menjadi orang yang baik, menjadi orang yang mempunyai ilmu, menjadi orang yang memang bisa bekerja, ya Ustaz ya. Berpenghasilan, punya uang, nggak mungkin harus kerja tetap, tetap bekerja. Ini yang paling penting. Nggak harus nunggu PNS, nunggu jadi karyawan, tapi tetap bekerja. Mungkin yang halal, bisa memenuhi segala kebutuhan, terutama kalau sudah berkeluarga. Jadi inilah persepsi kita. Jadi makanya nggak perlu tanya kapan nikah. Itu kan sama seperti pertanyaan tadi, kapan mati saya. Jadi yang penting pertanyaannya, kamu kalau mau menikah udah persiapkan apa? Udah seberapa jauh kamu memahami tentang kewajiban-kewajibanmu sebagai suami itu sebagai istri, supaya kamu itu tahu ketika berkeluarga bukan hanya sekedar bumtime ngaurinang. Kemudian Ustaz, tapi bukan hanya urusan seksual, tapi betul-betul urusannya adalah membangun keluarga supaya mendapat keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah, tentunya menjadi harapan keluarga Islam yang luar biasa. Amin, mungkin itu saja Ustaz ya. Ngobrol kita pada hari ini. Mungkin teman-teman itu saja, semoga bermanfaat.
Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Oke, mantap. Baik, terima kasih Ustaz. Sekali lagi, insyaallah kita lanjutkan Barakallah. di video-video yang lain nantinya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.